Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita mengudara kembali untuk celoteh episode ke-41. Pada episode ke-40 Aki celoteh tentang lomba puisi stunting di salah satu posyandu. Itu merupakan bahan-bahan KIE yang perlu disebar di masyarakat. Kenapa Ki? Karena KIE stunting ini tidak boleh berhenti, terutama yang bersifat public opini. Sekarang tidak semerbaknya 8 fungsi keluarga yang ditempel di mana-mana. Stunting juga harus seperti itu. Biasanya spanduk-spanduk paling ada di puskesmas atau di balai desa, nanti kita sebarkan tugu-tugu dan lain sebagainya, seperti kita dulu menyebarkan 2 anak cukup. Nah, untuk cerita di 41 ini, Aki mendapat japrian dari salah satu ketua tim penggerak PKK desa atau istri kepala desa. Ki, saya mau ulang tahun desa dengan catatan akan gebyar PAUD katanya. Bagaimana Ki bentuk dan langkah-langkahnya? Bagus itu idenya. Kemudian Aki menyarankan agar jangan hanya PAUD saja. Tapi kita kan sekarang sedang konsensus kita, sedang fokus kita, sedang pikiran kita itu adalah ke stunting. Tidak mungkin di PAUD dia itu bagus apabila modal dasarnya kurang. Apa modal dasarnya? Yaitu pada saat dia 1000 HPK. Akhirnya Aki menyarankan begini. Yang pertama, pada gebyar itu tempatkan 3 kelompok paling tidak. Ya, ada peragaan. 1 peragaan posyandu, 2 peragaan BKB, dan 3 peragaan PAUD. Selanjutnya adalah TK dan lain sebagainya, itu terserah lah ya begitu. Jadi anak diberikan petunjuk kepada masyarakat yang pertama tentu saja harus terpelihara di dalam kehamilan. Sebutkan di situ bagaimana pola kehamilan, berapa bulan sekali, K1, K2, K3 dan seterusnya. Juga pemberian apa pemeliharaan di dalam ibu hamil dari aspek medis dan dari aspek sosial. Itu peragaan yang pertama, praknya begitu ya. Terus supaya yaitu ibu hamil tidak sakit badannya dan tidak sakit hatinya. Itu modalnya dulu. Kemudian ketika lahir, nah ini ada 2. Yang pertama, laksanakan pertumbuhannya dibimbing di wahana posyandu. Ya, di wahana posyandu. Sehingga anak itu terus berkembang diikuti. Tidak boleh jatuh ke garis merah dan juga tidak boleh sakit yang terus menerus. Tentu itu ada aturan-aturannya. Nah, luluslah dia di bulan-bulan pertama mulai dengan pertumbuhan,
dibarengi dengan ibunya memantau perkembangannya di mana? Di BKB. Ya, 7 aspek perkembangan anaknya harus pas bulannya, harus pas tahunnya. Jadi sama dengan pemantauan pertumbuhan di KMS, maka pantau juga perkembangan di KKA. Bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau anak 3 bulan dari aspek gerakan kasar, gerakan halusnya belum tercapai, itu kan ada perintahnya. Begitu. Nah, terus sekali sehingga 7 aspek perkembangan selama berdampingan dengan pertumbuhan itu dipantau sebagai alat evaluasi. Nah, dari situ barulah anak itu dilepas ke TK. Dulu ada BKB Kemas, BKB kesiapan masuk sekolah. Itu sebetulnya sudah mulai menggarap kepada anaknya. Tapi sekarang sudah di peragaan itu Aki minta supaya ada pemeliharaan dalam kehamilan, terus kelahiran yang dipantau pertumbuhannya oleh posyandu, itu ada peragaan gitu si anak itu. Kemudian dipantau perkembangannya di BKB dan baru dilepas ke PAUD. Nah, kalau begitu semua orang yang hadir akan melihat, oh, kewajiban kita memelihara anak supaya tidak stunting itu begini alur ceritanya. Nah, ini sudah banyak dilakukan tentang BKB holistik integratif, yaitu BKB, PAUD dan posyandu, atau posyandu, BKB dan PAUD. Begitu urutannya. Di beberapa kabupaten, ini khususnya di Jawa Barat, wabil khusus lagi di Sukabumi, ada yang disebut Taman Posyandu. Taman Posyandu itu adalah salah satu bangunan yang didirikan di pusat-pusat layanan, khususnya di desa, oleh pemerintah daerah. Di situ disebutnya Taman Posyandu yang terdiri dari PAUD, ya di situ tuh ada BKB dan ada posyandu. Bisa satu atap satu hari, waktunya bersamaan, bisa beda hari, atau bisa juga bergantian secara bilateral. Jadi kalau ada PAUD disatukan dulu dengan BKB, ada PAUD dengan posyandu dan sebagainya. Manis sekali. Dan kemudian ini berkembang. Ada di beberapa kabupaten yang Aki sarankan, pertama judul programnya adalah lagu. Lagu itu layanan anak tangguh. Nah, terus kesananya disesuaikan dengan kabupaten, kota, atau tempat di mana program itu dilaksanakan. Contoh Aki dulu membuat tahun 2016 itu yang disebut dengan Lagu Sedaya. Lagu Sedaya itu di Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lagu Sedaya itu layanan anak tangguh Serang Berdaya. Ya, begitu aja. Ya. Misalnya lagu Badaya, layanan anak tangguh Bandung Berdaya. Begitu seperti itu aja. Ya, silahkan dilanjutkan supaya kita tidak terpotong-potong dalam pembinaan anak ini. Ya, jangan lupa gadis hari ini adalah ibu di masa mendatang. Remaja masa kini adalah pemimpin masa yang akan datang. Itu diantaranya tentang stunting. Makanya stunting ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Public opininya. Seperti kita agak sedikit kendor tentang kampanye 2 anak cukup. Begitu kendor, lupa. Karena perubahan regenerasi tidak semudah itu. Beda dengan pembangunan fisik. Kalau pembangunan fisik jelas dibangun sekarang, di mana orang nanti keturunan kita itu sudah roboh, membutuhkan membangun kembali. Itu memang begitu, atau pemeliharaan. Tapi kalau pembangunan mental spiritual,
pembangunan sumber daya manusia, public opinion-nya harus terus-menerus. Ya, 2 anak cukup itu kan lama kita itu kampanye itu. Kalau dari mulut ke telinga atau dari face to face communication itu tidak akan nyampe, tidak akan bermasyarakat. Tapi dengan public opinion kita akan kembali mendengungkan. Ya, kemarin Aki di salah satu tempat terus bernyanyi tentang stunting, ya, stunting gitu. Tidak hanya dengan itu. Nah, kemudian dari public opinion yang disebut KIE kelompok, KIE massa diteruskan dengan KIE kelompok. KIE kelompoknya di mana? Jangan lupa pengajian-pengajian yang sekarang semarak di mana-mana itu wahana yang sangat bagus untuk pembinaan anak. Makanya Aki tolong kepada para pembuat kebijakan, kepada para pembina, itu ulama segera diberitahu secara sistematis, teknis, ya, medis dan sosial tentang stunting. Mereka sudah punya dasarnya pembinaan anak melalui jalur keagamaan, tapi teknis kepemerintahan itu dia kurang tahu. Sehingga antara ulama dan umaro nanti saling mengisi. Ulama bisa memberikan dasar dalil-dalil tentang kepentingan stunting, kemudian para ulama bisa memberikan tentang menjaga keturunan baik dari aspek agama maupun dari aspek sosial dan pemerintahan. Kolaborasi kan? Kolaborasi kan? Sekian dari Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.